Assalamualaikum sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sahabat dalam keadaan baik ya semuanya. Sekarang kita akan masuk kembali ke soal tes wawasan kebangsaan, di mana ini adalah untuk pemahaman soal-soal yang ingin mencoba masuk sekolah kedinasan ataupun untuk tes CPNS. Kita mulai di soal nomor 31 ya, sahabat ya. Pancasila sebagai ideologi terbuka, maksudnya ideologi yang mau menerima perubahan pada A. Sila pertama Pancasila, B. Sila kedua Pancasila, C. Sila ketiga Pancasila, D. Nilai dasar, E. Nilai instrumen dan praksis. Ya, kalau untuk sila mungkin tidak bisa dirubah lagi ya sahabat ya. Jadi jawaban nomor 31 ini A, B dan C ini itu kita eliminasi. Tersisalah D dan E. Nilai dasar ya, dan nilai instrumen dan nilai praksis. Sini yang bisa dirubah itu adalah nilai instrumen dan nilai praksis. 31 jawabannya adalah E ya sahabat. Sekarang kita masuk ke soal nomor 32. Nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar dalam rangka pelaksanaan nilai-nilai Pancasila adalah A. Vital, B. Instrumen, C. Praksis, D. Jasmaniah, E. Rohaniyah. Jadi kalau sahabat paham di soal nomor 31 tadi, tentu di nomor 32 tidak terlalu susah untuk menjawabnya ya. Nilai yang dimaksud ini adalah nilai instrumental. Ya, benar sekali sahabat ya. Jawaban nomor 32 adalah B. Sekarang kita masuk ke soal nomor 33. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah A. Nilai dasar, nilai material, dan nilai rohaniah. B. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. C. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai rohaniah. D. Nilai dasar, nilai material, nilai dan praksis. E. Nilai rohaniah, nilai jasmaniah, dan nilai material. Untuk soal nomor 33 ini ya, tentu semua nilai secara umum ada dalam Pancasila ya. Tentunya ada nilai dasar, ada nilai instrumental, dan nilai praksis ya. Nomor 33 jawabannya adalah B. Kita masuk ke soal nomor 34. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah dengan mewujudkan A. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan demi terwujudnya masyarakat yang demokratis, aman, tentram, dan damai. B. Pengembangan budaya daerah tertentu. C. Pembangunan sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan suku tertentu. D. Menganggap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sudah tidak relevan lagi. E. Menutup diri terhadap nilai-nilai budaya luar ya. Sebagai paradigma pembangunan ya, salah satu fungsi dari Pancasila itu adalah pembangunan sosial budaya dilaksanakan demi terwujudnya masyarakat aman, tentram, dan damai ya. Nomor 34 sudah tentu jawabannya adalah A sahabat ya. Kita masuk ke soal nomor 35. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut, kecuali A. Mengembangkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan. B. Mengembangkan sistem ekonomi Indonesia yang bercorak kekeluargaan. C. Ekonomi yang bertujuan keadilan dan kesejahteraan bersama. D. Dasar moralitas ketuhanan dan kemanusiaan menjadi kerangka landasan pembangunan ekonomi. E. Mengembangkan ekonomi yang berbentuk monopoli dan persaingan bebas ya. Ini yang tidak ya sahabat ya. Yang kecuali, berarti jawaban yang tepat itu adalah E ya sahabat.
Kita masuk ke soal nomor 36. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan adalah dengan mewujudkan titik-titik. A. Kekuatan perang tangguh. B. Membentuk fakta pertahanan. C. Sistem pertahanan rakyat semesta. D. Kerjasama pertahanan. E. Politik perimbangan kekuatan. Ini dalam rangka membangun paradigma pertahanan keamanan ya. Tentu kita pernah dengar bahwa yang akan membela seluruh rakyat Indonesia dan punya kewajiban itu adalah seluruh rakyat Indonesia ya sahabat ya. Itu tertuang dalam konstitusi kita. Jadi untuk 36 ini tentu akan lebih tepat jawabannya itu adalah C, sistem pertahanan rakyat semesta ya sahabat. Lanjut ke soal nomor 37. Berikut ini adalah Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik kecuali. Kembali ada kecualinya ya. A. Politik berdasarkan moral ketuhanan. B. Adanya etika politik berdasarkan pada kemanusiaan. C. Kedaulatan rakyat. D. Musyawarah mufakat. E. Politik berdasarkan kekuasaan ya. Dari A sampai D tentu itu jawaban yang sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik ya sahabat ya. Yang tidak sesuai adalah politik berdasarkan kekuasaan. 37 jawabannya sudah tentu E ya sahabat. Sekarang kita masuk ke soal nomor 38. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung pengertian sebagai A. Dasar dalam menata bangsa. B. Cita-cita nasional. E. Pedoman hidup bangsa. D. Perjanjian luhur bangsa. E. Kesepakatan bangsa ya. Sebagai ideologi ya. Ideologi berarti suatu pemahaman ya, suatu cita-cita, hal yang tentunya sama-sama kita akan perjuangkan ya sahabat. Ideologi itu terjadi karena adanya sebuah kesepakatan dari founding father kita terdahulu ya. Dan kita di awal kita pernah membahas soal tentang Pancasila apabila dibicarakan kembali ya, maka akan terjadi yang namanya mementahkan kesepakatan founding father kita ya. Jadi jawaban nomor 38 adalah kesepakatan bangsa. E ya sahabat. Sekarang kita masuk ke soal nomor 39. Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatiannya pada A. Keterampilan. B. Pemahaman. C. Estetika. D. Mental. E. Moral. Oke. Pancasila ini tentu tidak akan luput dari yang namanya moral ya sahabat ya. Jawaban nomor 39 adalah E. Sekarang kita masuk ke soal nomor 40. Pancasila dinyatakan sebagai ideologi terbuka sebab Pancasila adalah ideologi yang A. Revolusioner. B. Individualis. C. Liberal. D. Dinamis. E. Konservatif ya. Kenapa ideologi Pancasila ini terbuka? Karena statis. Apakah karena dia dinamis? Apa karena dia liberal ataupun individualis? Tentu yang cocok dengan ini adalah D ya sahabat ya, dinamis. Kita masuk ke soal nomor 41. Menurut TAP MPR nomor 18 garing MPR garing 1998, antara lain penegasan Pancasila sebagai A. Dasar negara dan ideologi nasional. B. Pandangan hidup. C. Ideologi terbuka. D. Kepribadian bangsa. E. Sumber dari segala sumber hukum ya. Ini yang pas adalah sesuai dengan TAP MPR itu adalah dasar negara dan ideologi nasional. Masuk ke soal nomor 42. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya, kembali diulang soalnya sahabat ya. A. Terbuka untuk diuji oleh ajaran lain.
B. Terbuka untuk menerima ideologi lain. C. Dapat dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat. D. Dapat menerima setiap kepentingan masyarakat. E. Luwes fleksibel sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang paling pas itu kira-kira apa? Dapat dikembangkan dengan kemajuan masyarakat. Oke sahabat, sampai di sini dulu ya pembahasannya. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Jangan lupa sahabat, dipahami dengan baik ya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.